Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ucapkan selamat Hari Pentakosta. Hari ini adalah hari 10 hari setelah Yesus naik ke surga yang kita peringati sebagai Hari Pentakosta. Ya, setelah 10 hari Yesus naik ke surga, Yesus menepati janjinya dengan mengirimkan Roh Kudus atau Roh Penolong kepada murid-muridnya. Kita bisa lihat dan baca di Kisah 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi baptisan air dilakukan oleh Yohanes, oleh manusia, tapi baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Tuhan sendiri. Nah, Yesus menggenapi janjinya. Setelah dia 10 hari naik ke surga, maka Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu datang. Pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan. Pertama kali itu terjadi di loteng Yerusalem pada waktu mereka berkumpul bersama-sama. Pada waktu itu murid-murid Yesus, setelah Yesus naik ke surga, mereka berkumpul bersama-sama sehati, berdoa, menantikan janji Tuhan ini. Nah, kita baca lagi di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini tak kasih gambar ya, seperti ini gambarannya pada waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, lidah-lidah api di atas kepala mereka. Nah, ini seperti gini. Dulu sekolah minggu juga dikasih gambar seperti ini ya. Ini saya kasih lagi supaya kita semua dapat gambaran dan diingatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan di ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, salah satu tanda kita sudah dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Nah, selanjutnya ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka itu bingung karena mereka dari banyak bangsa tapi mereka bisa ngerti. Rasul-rasul itu berkata-kata di dalam bahasa mereka. Padahal rasul-rasul itu kan orang Galilea, orang Yahudi. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Elohim.
Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, heran Bapak Ibu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari ayat 5 sampai 13 ini, yang dari ayat 5 sampai 13 inilah yang akhirnya dipakai ukuran pada gereja denominasi tertentu untuk tidak berbahasa roh. Mereka berpikir bahwa bahasa roh harus selalu bisa dimengerti orang lain atau ada yang mengartikannya. Padahal dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 2, dengan jelas ini dikatakan ya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Elohim. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Saya tambah ya, kalau tidak dibukakan oleh Tuhan. Tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi dikatakan tidak seorang pun yang bisa mengerti bahasanya. Kalau oleh roh itu tidak dibukakan. Karena orang itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Yang tidak bisa terucapkan oleh kata-kata manusia. Jadi kalau kita, kadang ya Bapak Ibu, saya kasih perumpamaan. Kalau kita lagi sumpah, wis enggak berdoa itu tidak bisa ngomong. Apa yang mau diomongkan lagi itu tidak bisa. Kita bisa berdoa dalam bahasa roh. Kiralah masyara apa, kita berdoa dalam bahasa roh. Nah, itu roh kita ini berkomunikasi dengan rohnya Tuhan, roh Tuhan, untuk mengucapkan hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia, yang ada di dalam hati kita, yang kita sendiri bahkan mungkin nggak tahu, Bapak Ibu. Nah, tapi kita bisa berbahasa roh. Jadi roh kita ini manusia roh, Bapak Ibu, yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi yang ngomong ini roh kita. Roh kita ngomong dengan rohnya Tuhan. Mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan tidak ada yang bisa mengerti bahasanya. Kalau tidak dibukakan oleh roh itu sendiri, oleh Roh Kudus. Bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Ini yang harus kita camkan ya. Bukan berkata-kata dengan bahasa manusia. Kalau berkata-kata dengan manusia, kita pakai bahasa roh, orang nganggap kita orang gila, Bapak Ibu. Tapi roh ini, kita berbahasa roh karena kita berkata-kata dengan roh. Dengan roh Elohim. Mengucapkan hal-hal yang rahasia, yang tersembunyi di dalam hati kita. Yang kadang-kadang kita tidak bisa ngomong. Kadang-kadang kita juga tidak tahu. Tapi roh itu yang menyelidiki dari hati kita yang terdalam. Dan kita bisa mengucapkan hal-hal yang rahasia itu kepada roh Elohim. Nah, 1 Korintus 4 ayat 14a. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Menguatkan, membangun itu artinya menguatkan dirinya sendiri. Paulus sendiri berkata, di dalam 1 Korintus 14 ayat 18 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Elohim bahwa aku, Paulus, berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi mungkin kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh cuma 10 menit dalam satu hari, Paulus bisa 3 jam. Mungkin begitu ya. Mungkin bisa lebih dari itu. Dikatakan aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi bahasa roh itu untuk membangun iman kita, membangun diri kita. Kalau kita lemah, kita bahasa roh, kita bisa kuat Bapak Ibu. Nah, itu dikatakan membangun diri. Dan Paulus sendiri berkata bahwa dia berbahasa roh lebih dari kita semua, dari kamu semua. 1 Korintus 14 ayat 39b sampai 40. Dikatakan, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, ini yang penting ya. Harus sopan dan teratur. Jadi tidak boleh melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh,
Tapi segala sesuatu harus berlangsung dan sopan dan teratur. Karena Roh Kudus itu sopan dan teratur, tertib. Kalau yang tidak sopan dan tidak teratur atau tidak tertib itu pasti bukan dari Roh Kudus. Ada yang berbahasa roh ngawur Bapak Ibu. Dia teriak-teriak, wah gulung-gulung teriak-teriak. Nah, itu bukan dari Roh Kudus. Nah, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Kalau pekerjaan Roh Kudus pasti, kalau dari Roh Kudus pasti sopan dan teratur, tertib. Itu Roh Kudus ya. Sekarang kita akan masuk pada yang lebih dalam lagi. Apakah pekerjaan Roh Kudus bagi kita orang percaya? Kita lihat nomor 1 ya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, mengajarkan segala sesuatu ini tak kasih contoh ya. Seperti gini, kalau kita baca Alkitab, kita ini kadang-kadang nggak dibukakan Bapak Ibu. Nggak ngerti. Jadi Alkitab ini seperti huruf yang mati. Kita baca, oh kok gini-gini aja. Oh yang ngerti. Seolah-olah kita ngerti, padahal kita nggak mengerti. Tapi kalau Roh Kudus yang mengajarkan sesuatu kepada kita, itu bisa terbuka Bapak Ibu. Ada pewahyuan yang baru. Bisa dibukakan, celeng. Oh iya ya. Ini contohnya. Seperti seandainya kita khawatir. Tuhan itu ingatkan tentang burung pipit. Banyak dari kita suka baca burung pipit. Itu kan biasa ya, burung pipit. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit itu biasa rasanya kita baca. Tapi kalau Roh Kudus mengajarkan, membukakan kepada kita, ini artinya bisa luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita khawatir, terus Tuhan mengingatkan akan firman Tuhan ini dan sambil membukakan, ini saya ngerti semua terbuka. Ayo kita baca ya, Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Nah, kita lihat Lukas 12 ayat 6 sampai 7 dikatakan seperti ini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Jadi 5 ekor 2 duit. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya dilupakan Elohim. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah ini Lukas ya, yang diomongkan Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Di dalam Markus 10 ayat 29 berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Tadi 5 ekor 2 duit. Ini sekarang dikatakan 2 ekor seduit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi tidak ada burung pipit itu yang jatuh sendiri kalau Tuhan tidak menghendaki. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, burung pipit ini adalah gambaran sesuatu makhluk yang sangat murah harganya. Beli 4 gratis 1. Jadi kalau 5 ekor 2 duit itu kalau 2 ekor seduit itu berarti harganya sebenarnya 2 ekor seduit, beli 4 ekor gratis 1 gitu ya Bapak Ibu. Itu aja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang adalah anak-anaknya pasti dipelihara oleh Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita dibukakan oleh Tuhan, kalau Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita, itu kita bisa dibukakan. Oh iya ya, burung pipit aja dipelihara sampai Tuhan. Masa kan aku nggak dipelihara? Apa yang harus kita khawatirkan? Rambut aja terhitung semuanya. Mesti apapun yang terjadi dalam hidupku itu under kontrolnya Tuhan. Pasti Tuhan melihat dan Tuhan memelihara. Tuhan take over semuanya. Nggak usah khawatir, burung pipit yang diobral aja Tuhan pelihara.
yang gratis satu, yang sangat murah aja, Tuhan pelihara. Tidak mungkin dibiarkan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Apalagi kita anak-anaknya. Nah, kalau kita dibukakan seperti itu, nah ini dikatakan seperti ini. Kalau kebenaran, kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kebenaran itu adalah firman Tuhan ini. Kalau dibukakan oleh Roh Kudus, kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran ini akan memerdekakan kita. Artinya kita tidak khawatir lagi, kita tidak takut lagi, kita benar-benar merdeka, percaya bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Lebih daripada burung pipit ini, karena kita adalah anak-anaknya yang dikasih Tuhan. Amin. Nah, yang selanjutnya dikatakan tadi, Yohanes 14 ayat 26, akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Ya, semua itu ya termasuk firman yang burung pipit ini. Nah, saya akan menyaksikan sedikit yang pernah saya tulis di Instagram. Ya, Yesaya 54 ayat 13-nya. Ini zaman dulu, waktu anak-anakku masih kecil, anak-anak saya masih kecil, Tuhan, saya kan selalu berdoa untuk anak-anak saya. Saya selalu berdoa untuk Yuan, Michelle ya. Tiba-tiba Tuhan itu ngomong di Yesaya 54 ayat 13 yang berkata seperti ini. Semua anak-anakmu akan jadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Yesaya 54 ayat 13 ini tiba-tiba muncul Bapak Ibu. Nah, pada waktu sudah besar ini, kadang kan kita menghadapi hidup ini kan ada khawatirnya, ada gelombang-gelombangnya, ada membuat kita takut, khawatir tentang anak-anak kita. Tiba-tiba Tuhan itu mengingatkan kepada saya, Bapak Ibu. Nah, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan saya. Bukankah saya pernah berkata kepadamu, Li, dulu pada waktu anak-anakmu masih kecil, semua anak-anakmu akan jadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Itu janjiku dan itu akan segera kugenapi dan sedang digenapi. Apa yang kamu khawatirkan terhadap anak-anakmu? Nah, pada waktu saya diingatkan akan semua yang Tuhan katakan kepada saya bisa kuat, Bapak Ibu. Nah, ini fungsi Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang pernah Tuhan katakan kepada kita. Ini yang nomor 1. Ingat ya. Yang nomor 2. Nomor 2 dikatakan mengingatkan status atau identitas kita di dalam Kristus. Yohanes 16 ayat 10. Ini sering saya katakan di khotbah yang lalu hari Kamis kenaikan Tuhan juga saya pernah katakan ini. Mengingatkan status kita di dalam Kristus, identitas kita di dalam Kristus. Yohanes 16 ayat 10. Akan kebenaran, mengingatkan kita akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, kenapa kita selalu diingatkan akan kebenaran? Bahwa kita ini orang benar, bukan orang berdosa lagi. Kita adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus Kristus. Kalau Bapa melihat kita, bukan melihat dosa-dosa kita lagi, tapi melihat Kristus di dalam kita. Kita benar, dibenarkan oleh Kristus, bukan karena perbuatan kita benar, tapi karena kebenaran Kristus sudah diberikan kepada kita. Gunanya apa? Kalau kita diserang iblis dengan menuduh-nuduh kita, dengan menuduh dosa-dosa kita, mungkin kita habis salah melakukan sesuatu ya, terus iblis menuduh-nuduh kita dengan tuduhan-tuduhan, memojokkan kita bisa lawan dengan ini. Kita bisa lawan dengan kata-kata aku kebenaran Bapa di dalam Yesus Kristus. Kamu tidak bisa menuduh-nuduh aku lagi. Aku bukan orang berdosa. Bukan karena perbuatanku benar, tapi karena kebenaran Kristus sudah diberikan kepada saya. Bapa melihat saya bukan melihat dosa-dosa saya lagi, tapi melihat Kristus di dalam saya. Nah, kita ucapkan ini, iblis pasti lari. Iblis pasti meninggalkan kita. Tidak bisa menuduh-nuduh kita lagi di pikiran kita. Keterikatan apapun bisa lepas dengan kebenaran ini, dengan kesadaran akan
identitas kita di dalam Kristus, status kita di dalam Kristus. Nah, ini yang penting yang harus kita tahu ya. Nomor 2, ini benar. Nomor 3 sekarang Bapak Ibu, nomor 3. Memimpin kita kepada Yesus, memimpin kita kepada Yesus. Kita lihat Yohanes 13a, 16, Yohanes 16 ayat 13a dan b. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh kudus, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi dikatakan Yesus ini, Roh Kudus ini, apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Jadi memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Jadi memimpin kita kepada Yesus, kepada firman Tuhan. Sebab roh ini, Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Jadi orang yang belum percaya, kalau dia bisa percaya Yesus, dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang memimpin orang ini di dalam kebenaran, dalam seluruh kebenaran, yaitu sehingga dia bisa ngerti Yesus, bisa ngerti. Kalau kita nginjil tanpa Roh Kudus, ini seperti kita buang mutiara di kandang babi, Bapak. Nggak ngerti-ngerti orangnya. Kalau kita ceritain Tritunggal aja, mereka pasti nggak ngerti, Bapak Ibu. Wah, mesti membantah semuanya, waduh bisa tukaran, Bapak Ibu. Tapi kalau Roh Kudus itu datang kepada orang itu, yaitu Roh kebenaran, dia akan menjabarkan itu semua dan dia akan membuat orang itu mengerti dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Jadi kita perlu Roh Kudus untuk menginjil, untuk memberitakan Yesus itu Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus, Bapak Ibu, kalau Roh Kudus itu tidak menerjemahkan kepada orang yang kita injilin itu, pasti jatuhnya nanti gegeran, Bapak Ibu, bertengkar. Karena orang itu tidak akan ngerti. Jadi kita perlu Roh Kudus. Ini maksudnya seperti ini. Nah, sekarang yang nomor 4, pekerjaan Roh Kudus. Diingat ya, pekerjaan nanti khotbah ini bisa diulang kembali kalau kita lupa. Yang keempat adalah memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13c, Yohanes 16 ayat 13c. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini biasanya ada orang-orang yang mempunyai karunia untuk melihat hal-hal yang akan datang. Yang diberikan Tuhan maksudnya untuk melihat hal-hal yang akan datang. Nabi-nabi ya, mungkin ada banyak nabi-nabi, Elia, Elisa, banyak itu. Dia bisa mengerti hal-hal yang akan datang. Siapa yang memberitahukan? Roh Kudus. Nah, contohnya juga di dalam Kisah Para Rasul. Paulus ini ceritanya sudah dikasih tahu hal-hal yang akan menimpa dia. Oleh siapa? Oleh seorang nabi yang namanya Nabi Agabus. Ya. Ini pekerjaan Roh Kudus, bukan nabi itu ngerti sendiri, bukan Bapak Ibu, karena Roh Kudus yang memberitakan kepada nabi itu hal-hal yang akan datang, yang akan menimpa Paulus. Ayo kita baca. Kisah 21 ayat 10 sampai 14. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Jadi nabi itu datang kepada murid-murid yang ada di tempat itu dan dia mengambil bukan murid-murid ya, pengikut Kristus yang sudah
maksudnya diinjilin oleh Paulus dan dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, mereka berkumpul bersama dengan Paulus. Lalu nabi itu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Nah, ini nubuatannya ya. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Karena kalau ke Yerusalem pasti ditangkap, diikat tangannya dan kakinya. Seperti Nabi Agabus itu yang dapat melihat hal-hal yang akan datang yang diceritakan oleh Roh Kudus, dibukakan oleh Roh Kudus itu. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Jadi sudah diperingatkan oleh Nabi Agabus, tapi Paulus ngomong seperti ini, nggak usah, nggak apa-apa, aku ini rela. Bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus. Nah, ini Nabi Agabus ini dikasih tahu Roh Kudus hal-hal yang akan datang, yang akan menimpa Paulus. Nah, juga bisa berlaku pada hidup kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan itu melalui Roh Kudusnya itu membukakan kita apa yang terjadi di kemudian hari. Tanpa kita sadari, mungkin waktu kita berdoa, tiba-tiba Tuhan membukakan sesuatu kepada kita. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Hal-hal yang akan datang, yang kita belum tahu, bisa kita tahu lebih dulu. Nah, ini membukakan sesuatu. Nanti akan saya saksikan kalau itu sudah terjadi, Bapak Ibu. Karena Tuhan tiba-tiba membukakan kepada saya sesuatu. Tapi hal-hal yang akan datang ini belum saya lihat. Nanti kalau sudah saya lihat, saya akan saksikan. Itu bisa, Bapak Ibu, bisa. Semua orang bisa mengalami seperti ini, dibukakan oleh Roh Kudus seperti ini. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 5. Apa pekerjaan Roh Kudus? Yang nomor 5 adalah memberitakan kepada kita apa yang diterimanya dari Yesus. Ini tadi selanjutnya ya, memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus. Yohanes 16 ayat 14-15 berkata, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu, Tuhan Yesus ngomong, Roh Kudus, Roh Penolong itu akan memberitahukan kepada kita, kepada murid-muridnya, apa yang diterimanya dari Yesus. Segala sesuatu yang Bapa punya, apa yang diberitakan? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Yesus punya, aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi apa yang diterimanya daripada Tuhan yang disampaikan kepada kita dan kepada murid-muridnya? Apa itu? Dikatakan apa yang diterima dari Tuhan, dari Yesus, diberitakan kepada kita oleh Roh Kudus. Apa? Bahwa kita, ini kalau kita baca ayat selanjutnya, kita ini adalah ahli waris kerajaan surga karena Kristus. Dan juga kita ini adalah pewaris atau peserta dari setiap janji-janji Tuhan. Efesus 3, ayo kita baca Efesus 3, ayat 5-6. Yang pada, sebenarnya ini bisa dibaca dari ayat 1-6 ya, tapi kita baca ayat 5-6 aja. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, yaitu kita, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris. Jadi orang-orang bukan Yahudi kan kita. Tapi karena berita Injil, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita turut menjadi ahli-ahli waris.
dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Luar biasa ini Bapak Ibu, luar biasa. Nah, kita lihat janji apa? Janjinya itu ya dan amin. Dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 22. Dan karena Yesus Kristus anak Elohim yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku, kata Paulus, oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia, di dalam Yesus hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Elohim. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Elohim. Terus, sebab dia, Yesus, yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Elohim yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dengan Roh Kudus dan memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus ini jaminan untuk semua yang telah disediakan untuk kita. Kita ini adalah ahli-ahli waris di dalam Kristus. Kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Ahli waris di dalam setiap janji-janji Tuhan. Kita ini berhak menerima semuanya. Kita ini ahli waris kerajaan surga, anak-anaknya yang dicintainya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang diberitakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diterimanya dari Yesus. Supaya kita diingatkan, oh kamu ini ahli waris, kamu ini pewaris setiap dari janji-janjinya Tuhan. Bukan untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua yang menerima Yesus. Kita berhak menerima semua janji Tuhan yang dijanjikan kepada Abraham. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus. Nah, sekarang kita masuk next ya. Kita yang keenam. Kita akan pekerjaan Roh Kudus apa? Kita akan punya kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi dengan pekerjaan Roh Kudus itu memberikan kita kuasa, memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injil atau menjadi saksi Kristus. Nah, Kisah 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, Bapak Ibu. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi ini dulu diartikan Yerusalem adalah rumah tangga kita, terus mari gitu teman-teman kita, terus sampai ke ujung bumi gitu. Nah, tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, enggak, gini, seperti ini. Ini seperti ini. Kita akan punya kuasa kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini seperti ini. Waktu dulu kita ceritanya Petrus ini orang yang suka yang kadang-kadang suka ngomong, tapi pada waktu dia mengalami, dia jadi takut. Dia jadi ketakutan. Terbukti pada waktu itu dia menyangkal Tuhan Yesus waktu ditanyain oleh orang perempuan budak kecil gitu, bukankah kamu itu muridnya? Karena dia belum ada Roh Kudus, dia takut. Bapak dia ngomong, no, enggak, aku bukan. Nah, tapi pada waktu Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa punya keberanian. Dia punya kuasa untuk memberitakan Injil Kristus. Dilihat dari kisah 2 ayat 14 sampai 43 dikatakan seperti ini. Kita lihat ayat 14 dulu ya. Maka bangkitlah Petrus
berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Elohim dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Elohim, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, kita kembali ke ayat 14 ya. Dikatakan, bangkitlah Petrus dan berdiri. Dan dia berkata dengan suara nyaring. Ini bukan Petrus yang dulu, Bapak Ibu. Petrus yang dulu ini takut, Bapak Ibu. Ngumpet. Dia pada waktu Yesus disalibkan, dia tidak ada bersama-sama Yesus. Yang ada hanya Yohanes. Dan ini Petrus yang baru, yang ada Roh Kudusnya, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka dia bisa punya kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil Kristus. Luar biasa ya. Dari kalau kita terima Roh Kudus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita punya kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil. Seperti saya, Bapak Ibu, saya dulu tidak berani ngomong seperti ini. Apa ya? Khotbah tidak berani. Tapi begitu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan berani bangkit dan suara nyaring. Kita lihat orang-orang yang dulu dari agama lain, terus dia bertobat terima Yesus, dia akan berani, Bapak Ibu. Ngomong itu berani sekali. Itu bukan kekuatannya, itu Roh Kudus. Nah, kita lanjut langsung ke ayat yang 37 ya, Bapak Ibu. Kalau sampai 43 lama. 37 dikatakan seperti ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka ini sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi pada waktu Petrus itu berkhotbah dengan suara nyaring memberitakan kebenaran Injil Kristus itu, mereka itu jadi terharu, Bapak Ibu. Siapa yang membuat mereka terharu? Roh Kudus. Sangat terharu. Lalu mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Tadi kan saya akan ngomong ya, kalau tidak ada Roh Kudus, kita nginjil, mereka itu hatinya itu tetap atos seperti batu, Bapak Ibu. Keras seperti batu. Tidak akan mereka bisa lembut kalau tidak ada Roh Kudus. Tapi kalau ada Roh Kudus yang membuat mereka hatinya lembut. Yang melembutkan hati mereka, membuat mereka jadi sangat terharu. Terus apa jawabnya? Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Termasuk karunia Roh Kudus adalah karunia berbahasa roh ini, termasuk. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yang belum tahu, yang belum dengar, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Jadi sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita, baginya lah janji itu. Nah, terus akhirnya 39 ya, terus langsung ke 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa ya. Pekerjaan Roh Kudus ini luar biasa. Bisa menobatkan orang dalam satu hari 3.000 jiwa. Ini pekerjaan manusia tidak akan bisa. Tapi kalau pekerjaan Roh Kudus ini bisa. Nah, luar biasa, haleluya. Kita lihat kalau kita lihat kisah 4 1 sampai 31, ini panjang ini ceritanya. Petrus dan Yohanes ini ditangkap, Bapak Ibu.
dihadapkan kepada mahkamah agama. Tapi Petrus dan Yohanes ini berani sekali Bapak Ibu. Ngomong di depan mahkamah agama. Yang tidak pernah, keberanian yang tidak pernah ada pada Petrus, ini bisa luar biasa Bapak Ibu. Ini pekerjaan Roh Kudus. Akhirnya mereka ditangkap, terus dilepaskan lagi. Dan mereka akhirnya kumpul bersama teman-temannya sambil mengucapkan firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ini saya ceritakan singkat ya. Kalau dibaca 1-31 mungkin lama. Kita ceritakan singkat. Dikatakan seperti ini. Lalu ayat 31. Langsung ayat 31 dikatakan seperti ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Jadi pada waktu habis ditangkap, dilepaskan, Petrus dan Yohanes itu, mereka kumpul dengan murid-murid yang lain, pengikut Kristus yang lain, mereka berdoa bersama-sama, dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Roh Kudus ini karyanya luar biasa, bisa menggoyangkan tempat, bukan gempa bumi aja Bapak Ibu, tapi goyang tempat itu bisa goyang tempat yang cuma seandainya di rumah ya rumah itu yang goyang saja, yang lain enggak. Kalau gempa bumi yang goyangan semuanya, ini enggak, tapi Roh Kudus yang menggoyangkan tempat itu dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Nah, pekerjaan Roh Kudus memberikan kita kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil Kristus. Yang nomor 7, dikatakan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus untuk mengarahkan kita. Roh Kudus itu gunanya juga untuk mengarahkan kita, pekerjaannya untuk mengarahkan kita. Ayo kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 4-10. Dikatakan seperti ini. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat teguh dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Loh, Roh Kudus sih bisa mengarahkan, mencegah. Enggak usah, jangan dulu di situ, gitu ya. Ini Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi oleh Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi Roh Kudus bisa mencegah, tidak mengizinkan untuk mereka masuk di daerah tertentu. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Di dalam hidup kita pun, saya tidak baca ayat 89 ya, di dalam kehidupan kita pun, senantiasa kita ini minta pimpinan Roh Kudus Bapak Ibu untuk mengarahkan langkah kita. Ada lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sebenarnya diatur oleh Tuhan itu diarahkan oleh Roh Kudus. Maka kita bisa, kalau kita diarahkan oleh Roh Kudus, kita bisa bertemu dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat pula, dan terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah ini kalau Roh Kudus yang memimpin ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya baca ayat 8 ya. Waktu Roh Kudus tidak mengizinkan, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Berarti Roh Kudus itu mengarahkan ke Makedonia. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Elohim, Roh Kudus, telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi bukan di Asia dulu, bukan di tempat lain dulu, tapi diarahkan ke Makedonia. Ini pekerjaan Roh Kudus untuk mengarahkan
kita mengarahkan langkah hidup kita, apa yang kami kerjakan. Ini sangat penting Bapak Ibu, sangat penting. Kita perlu Roh Kudus untuk menjalani hidup kita hari-hari ini, mengarahkan langkah kita supaya kita tidak salah langkah, tidak salah sasaran Bapak Ibu. Itu penting sekali. Yang nomor 8, Roh Kudus pekerjaannya adalah sebagai jaminan bagi kita. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 yang sudah kita baca tadi. Nah, kita baca 21 sampai 22. Sebab Ia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Elohim yang mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Jadi Roh Kudus ini sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Efesus 13 ayat 14. Ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi begitu kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan oleh Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Elohim untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan kita percaya, setelah kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan oleh Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Jadi kalau kita sudah ada Roh Kudus, itu jaminan bagi kita untuk sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya. Yaitu penebusan. Penebusan ini apa? Penebusan tubuh kita yang menjadikan kita ini milik Elohim untuk memuji kemuliaannya. Kita ini tinggal menantikan penebusan tubuh kita. Nah, ini seperti yang dikatakan Juan minggu lalu, Bapak Ibu. Roh Kudus ini jaminan bagi kita untuk kita sampai kita memperoleh penebusan tubuh kita seperti yang dijanjikannya. Jadi pada waktu rapture nanti kita ini memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan tubuh kita. Roh kita sudah ditebus Bapak Ibu, tinggal tubuh kita ini yang belum ditebus. Roh kita sudah, karena kita sudah mengaku Yesus Tuhan itu, kita bisa mengaku Yesus Tuhan itu karena Roh Kudus, bukan karena kita. Tuhan, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Kita mengaku Yesus Tuhan itu karena Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Jadi roh huruf kecil, roh kita yang dulunya huruf kecil itu dijadikan roh huruf besar. Roh kita artinya roh kita sudah ditebus. Tinggal yang terakhir yaitu tubuh kita yang akan kita terima pada waktu rapture-nya nanti ya. Saya akan kasih gambaran, tapi ini gambarannya tidak sama semuanya ya, tidak sama sepenuhnya ya. Saya akan kasih gambaran. Saya ini barusan beli anjing Bapak Ibu, anjing pudel. Saya DP 3 juta. Anjing kecil itu belum saya terima. Karena masih kecil, umurnya masih 40 hari. Saya harus tunggu 2 bulan lebih umurnya, 2 bulan lebih baru dikirim ke saya. Nah, DP 3 juta ini merupakan jaminan bahwa anjing itu milik saya dan tidak boleh dan tidak bisa atau tidak dijual kepada orang lain. Nanti pada saat umurnya sudah genap, 2 bulan lebih 1 minggu, seperti yang dijanjikannya, anjing itu dikirim ke rumah saya. Dan saya bayar lunas. Tapi ini berbeda dengan Yesus. Yesus ini bayar lunas dulu dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan roh kita ini ditebus. Ingat, kita ini manusia roh ya. Kita bukan manusia daging. Kita manusia roh. Nah, tinggal satu yang belum, yaitu penebusan tubuh kita. Karena kita ini kan
manusia roh yang tinggal di dalam tubuh. Tubuh ini bisa sakit, bisa mati, bisa semua. Nah, kita tunggu penebusan tubuh kita ini yang sudah, kalau kita sudah ditebus, kita nggak bisa sakit, kita nggak bisa mati, kita nggak bisa stres, kita nggak bisa capek, pokoknya kita seneng. Ya, kita tinggal nunggu penebusan tubuh kita. Dan ini pasti digenapi, Bapak Ibu, karena kita ini punya Roh Kudus yang dijadikan oleh Tuhan jaminan bagi kita, yang menjadi jaminan bagi kita bahwa kita pasti memperoleh seluruhnya, bahwa kita pasti ditebus pada waktu rapture nanti. Nah, ini Roh Kudus ini yang menjadi jaminan bagi kita bahwa kita pasti diangkat, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut lagi kalau bicara tentang rapture. Asal engkau punya Roh Kudus, pasti engkau diangkat. Kalau kita punya Roh Kudus, dan orang itu pasti percaya Yesus. Kalau punya Roh Kudus, pasti percaya Yesus, betul ya. Kalau orang itu punya Roh Kudus, orang itu pasti percaya Yesus. Orang percaya Yesus pasti dosa-dosanya sudah dibayar lunas di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. It is finished, sudah selesai. Dosa dahulu, sekarang, dan selama-lamanya sudah dibawa Yesus. Sudah diangkat, ditanggung di atas kayu salib. Dan kita ini diangkat menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu, bagi yang sudah percaya Yesus, kita punya Roh Kudus, kita punya Roh Kudus, kita tidak usah takut lagi tentang rapture. Kita pasti diangkat, karena ini jaminan. Roh Kudus itu jaminan yang ditaruh Tuhan di dalam kita untuk memastikan kita, pasti kita diangkat. Untuk memastikan bahwa tubuh kita ini pasti ditebus. Diangkat itu artinya ditebus tubuh kita. 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim. Tapi belum nyata keadaan kita kelak. Jadi kita ini anak-anak Elohim. Kita tahu, kita percaya Yesus, kita diangkat jadi anak-anaknya. Tapi kan belum nyata. Kita kan belum tahu keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus datang menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi dikatakan kita ini nggak ngerti nanti keadaan kita nanti apa. Tapi kita tahu kita anak-anak Elohim. Tapi kita belum tahu jelas keadaan kita kelak. Tapi kita akan tahu kalau pada waktu Kristus menyatakan dirinya, kalau kita rapture nanti, kita akan menjadi sama seperti Dia. Tubuhnya sama seperti Kristus. Kita akan bisa makan tapi tidak lapar, kita bisa tidur tapi tidak capek, gitu Bang. Tidak ngantuk tapi kita bisa tidur, kita bisa melakukan aktivitas tidak kita stres, kita tidak ada stres lagi, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Luar biasa ya, luar biasa. Inilah blessed hope, inilah blessed hope, pengharapan yang diberkati, dan itu akan segera terjadi Bapak Ibu, dan kita berharap itu segera terjadi, karena yang membatasi kita, yang membuat kita, yang memenjara kita saat ini adalah sebenarnya tubuh kita ini Bapak Ibu. Tubuh yang kelihatan ini loh, yang memenjara kita, yang membelenggu kita. Kalau tubuh ini diganti dengan tubuh kemuliaan, wah kita benar-benar merdeka Bapak Ibu. Kita benar-benar luar biasa. Wis lengkap kebahagiaan kita Bapak Ibu. Yang nomor 9, pekerjaan Roh Kudus yang terakhir. Roh Kudus membaharui hidup kita, membaharui cara pikir kita, membaharui hati kita. Roh Kudus itu pekerjaannya adalah membaharui hati kita, cara berpikir kita, dan membaharui hidup kita. Nah, kita lihat Titus 3 ayat 4-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Elohim, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Nah, dengar ya. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, anugerahnya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan
yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pembaharuan ini dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan oleh usaha kita. Jadi kalau khotbah, jangan ini, harus ini, harus ini. Kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakan, itu tidak bisa. Karena pada hakikatnya manusia ini ada di dalam tubuh dosa. Tubuhnya ini cenderung berbuat dosa terus, Bapak Ibu. Jadi pembaharuan ini harus dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, yang sudah ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi kita dibenarkan oleh kasih karunia, kita berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan harapan kita, Bapak Ibu. Nah, luar biasa ini. Pembaruan ini, pembaruan apa saja? Pembaruan hati, pembaruan pikiran, pembaruan hidup kita. Contohnya adalah Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus. Saulus ini adalah penganiaya pengikut Kristus Yesus, ya. Dia diubahkan hatinya setelah dia ketemu Yesus, dia diubahkan hatinya, pikirannya dan hidupnya, dan ia menjadi Rasul Yesus Kristus dan namanya berubah menjadi Paulus. Nah, ini contoh yang di Alkitab aja, contoh yang nyata. Sehingga sebenarnya banyak contoh-contoh yang kita lihat orang-orang yang dulu tidak percaya Yesus, terus dia terima Yesus, berubah hidupnya. Di sekitar kita banyak sekali. Tapi kalau kita ambil di Alkitab, salah satunya adalah Rasul Paulus ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya dapat tulis dan jelaskan. Dan itu sangat terbatas sekali tentang pekerjaan Roh Kudus. Padahal pekerjaan Roh Kudus itu jauh lebih banyak dan tidak terbatas karena Dia adalah Tuhan sendiri. Biarlah di hari Pantekosta ini kita semakin dan senantiasa sadar akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Dan mau selalu melibatkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Biarlah kita bisa mau memberikan diri kita dituntun oleh Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sebab Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jangan kita mendukakan Roh Kudus dengan perbuatan daging kita, yaitu perkataan kotor, perbuatan jahat, kita pahit, kita geram, marah, pertikaian, dan fitnah. Karena kita telah dimeteraikan untuk hari penyelamatan itu, Bapak Ibu. Kita baca ayat terakhir, Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan itu. Dan hari penyelamatan itu sudah dekat. Dan biarlah kita sadar akan hal ini dan mau hidup bagi Kristus. Amin.